Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data semuanya, perkenalkan saya Fitrianingsih. Hari ini saya akan melakukan analisis data dengan teknik statistik ANCOVA. Desain eksperimen pretest dan post-testnya dengan menggunakan control gap. Sebelum memulai, kita akan mengetahui konsep dasar dari ANCOVA. Yang pertama, ANCOVA variabelnya adalah variabel dependen berskala numerik atau interval atau rasio. Variabel independennya harus terdiri atas dua atau lebih kategori yang merupakan kelompok independen. Datanya harus berdistribusi normal, kemudian varian kelompok yang dibandingkan itu haruslah homogen. Selanjutnya, saya di sini memiliki kasus, yaitu pengaruh metode pembelajaran Discovery terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah, adakah pengaruh pemberian metode terhadap peningkatan hasil belajar siswa sekolah dasar? Hipotesis teorinya yaitu pembelajaran dengan metode Discovery memiliki pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa sekolah dasar. Di sini saya ingin mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran Discovery, apakah dapat meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Adapun pertanyaannya yaitu bagaimana bunyi hipotesis statistiknya, bagaimana kriteria pengujian HO-nya, H0-nya, bagaimana hasil analisis datanya, bagaimana status H0-nya, bagaimana interpretasi atas hasil analisis data tersebut, serta bagaimana kesimpulannya. Ini yang akan kita coba dalami dengan menggunakan teknik ANCOVA. Adapun hipotesis statistik terdiri dari hipotesis teori. Adapun hipotesisnya yaitu penerapan metode Discovery ini memiliki pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa SD. Di sini terdapat dua hipotesis. Yang pertama saya kategorikan sebagai H0 jika tidak ada perbedaan hasil belajar siswa yang menerapkan metode pembelajaran Discovery, serta H1 jika ada perbedaan hasil belajar siswa yang menerapkan metode pembelajaran Discovery. Jadi kalau memang diterima, dia itu adalah H1, sedangkan jika ditolak itu H0. Kriteria pengujian H0-nya yaitu ditolak jika H0 signifikannya itu kurang dari alfa 0,05. Jika alfanya kurang dari 0,05, maka H0-nya akan ditolak. Berarti H1 yang diterima. Jadi ada perbedaan hasil belajarnya. Oke, berikutnya di sini saya sudah menyediakan data. Nah, di sini saya menyediakan data hasil nilai pretest dan post-test pada dua kelompok yang saya beri tanda 1 dan 2. Tanda 1 itu menandakan itu kelas eksperimen, serta 2 itu merupakan kelas kontrol. Terdapat 30 responden yang saya bagi 30 merupakan kelompok eksperimen dan 30 lagi adalah kelompok kelas kontrol. Baik, dari data ini kita akan coba input ke dalam SPSS. Pada kesempatan ini saya menggunakan SPSS versi 30. Baik, kita buka. Ini adalah tampilan dari aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita kopikan kita perhatikan data variabel view-nya. Pada bagian names, kita beri nama kelompok. Yang kedua adalah pretest. Yang ketiga adalah post-test. Oke, dimensinya saya menggunakan dimensi 0. Pada label kelompok itu adalah kita beri label kelompok pretest dan post-test. Value. Kelompoknya karena terdapat dua kelompok, kita akan masukkan kelompoknya. Value pertama adalah kelompok eksperimen.
Kelompok kedua adalah kelompok kontrol. Kelas kontrol. Oke, baik. Oke, tampilannya seperti ini. Setelah itu, pada bagian measure-nya kita rubah nominal. Pretestnya itu adalah scale. Ya, oke. Jadi seperti ini tampilannya. Kita cek di data view. Oke, baik. Ini adalah tampilannya. Setelah jadi, kemudian kita copy data yang sudah kita buat. Kita copy dan kita pastikan semua datanya terinput. Ada 60 respon. 60 data. Oke, kita masukkan. Kita copy. Dan kita pindahkan ke SPSS. Oke, kita pindahkan. Kita paste. Oke, ini adalah tampilan dari data yang sudah kita masukkan. Kemudian kita bisa buat dengan statistiknya ya, data statistik. Untuk mendapatkan output data statistiknya, kita bisa memilih analyze, kemudian kita pilih general linear mode, kemudian kita pilih univariate. Oke, pada bagian dependent itu kita pindahkan post test di dependent variable, kemudian kelompoknya itu kita pindahkan ke fixed vector, serta pretest itu pada bagian covariate. Oke. Kemudian kita tekan option, pastikan kita mencentang deskriptif, estimate, parametric estimate, dan homogeneity test. Kemudian continue dan oke. Baik, ini adalah tampilan dari ANCOVA yang sudah kita gunakan. Di sini terlihat ada dua kelas, eksperimennya ada 30, kontrolnya ada 30. Di sini ada totalnya eksperimen itu 68,37, kelas kontrolnya 79,87. Oke, yang kita pakai ini, test of between subject effect. Ini kita ambil, oke, kita coba copy dan kita pindahkan ke data ini. Oke. Nah, ini saya sudah mengcopy hasil ANCOVA yang sudah kita buat. Yang perlu kita perhatikan ini adalah pada bagian kelompok. Di sini ada signifikannya itu kurang dari 0,01. Baik, kita lihat bersama-sama bagaimana kriteria pengujian hipotesisnya. Tolak H0 jika signifikannya kurang dari 0,05. Kita lihat, perhatikan bersama-sama. Di sini signifikannya adalah kurang dari 0,01. Jadi, berdasarkan tabel output SPSS uji ANCOVA, diperoleh nilai signifikannya adalah 0,01. Yang berarti kurang dari alfa 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima. H1 diterima. Oke, dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis deskriptifnya diperoleh nilai adjustment mean hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen adalah 68,37 dan pada kelas kontrol adalah 79,87. Lumayan signifikan ya. 79,87 bisa dikategorikan itu hampir 80%. Ini berarti pertambahan hasil belajar pada siswa yang menggunakan metode pembelajaran discovery itu lebih tinggi bila dibandingkan siswa yang tidak menggunakan metode discovery dalam pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode discovery itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Jadi metode ini dapat dikategorikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Baik, selanjutnya kita ingin melihat efektivitas dari
metode ini kita dapat mengujinya dengan engine score. Apa itu engine score? Engine score itu adalah bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode yang atau treatment yang kita gunakan. Pada kesempatan ini saya ingin menguji apakah metode discovery yang saya gunakan itu efektif atau tidak efektif digunakan. Uji engine score itu dilakukan dengan cara menghitung selisih nilai post-test dengan nilai pre-testnya. Nanti kita akan uji bersama-sama. Adapun rumusnya dari engine score, yaitu engine sama dengan skor post-test dikurangi skor pre-test, kemudian dibagi skor ideal dikurangi skor pre-test. Skor ideal merupakan nilai maksimal tertinggi yang dapat diperoleh. Biasanya saya menggunakan skor maksimal itu 100. Kembali ke rekan semuanya bisa menggunakan skor berapapun sesuai dengan kriteria penilaian yang kita gunakan. Adapun kategori pembagian engine score yaitu yang pertama, jika engine-nya itu ada lebih besar dari 0,7, berarti engine rekan semuanya itu dikategorikan sangat tinggi. Serta jika engine-nya berada di antara 0,3 sampai 0,7, maka kategorinya itu adalah sedang. Serta jika engine-nya itu kurang dari 0,3, maka dapat dikategorikan bahwa engine-nya itu adalah rendah. Nah, ini dia adalah kategori tafsiran efektivitas engine. Jika persentasenya itu kurang dari 40%, maka tafsirannya itu dikategorikan bahwa metode atau treatment yang kita gunakan itu tidak efektif. Jika presentasinya 40 sampai 50, maka tafsirannya itu kurang efektif. Serta jika persentasenya berada di antara nominal 56 sampai 75%, maka tafsirannya itu cukup efektif. Dan jika persentasenya itu lebih besar dari 76, maka tafsirannya itu dikategorikan sangat-sangat efektif. Baik, kita coba bersama-sama menguji kembali data yang kita gunakan apakah sudah efektif atau tidak berdasarkan nilai engine-nya. Yang pertama kali kita lakukan nilai yang sudah kita tentukan tadi, kita coba rubah dengan transform, yaitu dan compute variable. Pada target variable ini kita beri nama untuk mempermudah kita menginput data selanjutnya, yaitu dengan saya memberi namanya itu post-test. Post-test dikurangi pre-test. Post-test kurang pre-test. Nah, ini kita masukkan post-test, kita masukkan, kita kurangkan dengan pre-test. Ini ada rumusnya. Setelah rumusnya masuk, maka kita bisa klik OK. Kita lihat sama-sama. Oke, kita lihat, kita perhatikan. Oke, ini udah masuk. Ini adalah nilai post-test dikurangi pre-test. Selanjutnya, saya akan membuat skor ideal. Sama caranya transfer compute variable. Target variabelnya saya rubah menjadi skor ideal. Oke, kemudian ini kita hapus. Kita hapus, masukkan rumusnya. Skor ideal itu kan adalah 100. Saya menggunakan skor ideal 100. Kemudian saya kurangi dengan skor pretest. Pretest, masukkan. Oke, kita oke kan. Kita cek. Ya, ini. Ini adalah skor idealnya. Kemudian saya ingin mencari engine score. Transform compute variable. Saya rubah namanya menjadi engine score. Kemudian rumusnya kita hapus. Rumusnya adalah post-test kurang pretest. Kita masukkan dibagi skor ideal. Masukkan. Kemudian oke. Kita cek apakah sudah masuk. Oke, ini dia engine score-nya. Selanjutnya kita akan menentukan engine persennya. Sama engine persen.
Kemudian rumusnya kita rubah menjadi engine score. Kita rubah pemasukan, kemudian kita kalikan dengan 100. Maka akan diperoleh hasil persennya. Nah, ini adalah hasil engine persennya. Di sini kita sudah menemukan skor post-test kurang pretest, skor ideal, engine score, dan engine persen. Selanjutnya, kita akan melihat skor efektivitasnya. Dengan cara analyze, deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Kita pindahkan ke variabel engine score dan persen score. Kemudian oke. Nah, ini dia tampilannya. Oke, di sini terdapat deskriptif statistiknya, engine score-nya, ada 60 data, sudah terinput semuanya, dengan min-nya adalah 0,31, serta engine persennya 31,13. 0,31 dan 31,13. Kita perhatikan bersama-sama. Ini adalah kategori engine-nya. Tadi engine-nya adalah 0,31. 0,31 itu berada di kategori 0,31 itu berada di kategori sedang ya rekan semuanya. Jadi nilai pretest dan post-test yang dihasilkan dengan penerapan penggunaan metode discovery ini berada pada engine dengan kategori sedang. Sedangkan nilai min-nya itu berada di kategori 31,13. Kita perhatikan sekali lagi. Nah, ini dia. Kategori tafsiran efektivitasnya adalah 31,13. Berada di kategori ini, persentase ini. Kurang efektif. Jadi dapat disimpulkan rekan semuanya, walaupun penelitian yang saya gunakan itu terdapat perbedaan yang cukup baik gitu ya di hasil belajarnya, hasil belajar siswa. Ternyata ketika saya mengecek di engine score-nya, penggunaan metode discovery yang saya gunakan itu masih tergolong kategorinya kurang efektif digunakan setelah saya menggunakan perhitungan engine score. Jadi di sini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Salam data sahabat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.